Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua tuh mau bahas Sukiga Michibiku atau sering dikenal dengan Tsukimichi. Seperti biasa gua tuh bakal bahas dari sisi web novelnya. Gua bakal bahas lanjutan anime Sukiga Michibiku berdasarkan web novel chapter 393 sampai chapter 402. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua tuh mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Saat ini ada orang yang mengawasi beberapa orang dari perusahaan Kuzunoha. Singkat cerita, orang yang mengawasi itu mau melakukan pembunuhan terhadap Makoto, tapi pembunuhan itu berakhir gagal dan akhirnya orang itu pun pergi ke tempat persembunyiannya. Di sana tuh udah ada Tomoe yang menunggu orang itu dan orang itu pun hanya terdiam merinding. Orang itu ternyata bernama Ruki. Tomoe di sini tuh mengakui kehebatan Ruki dalam melakukan pengintaian. Tapi karena Ruki mau melakukan percobaan pembunuhan terhadap Makoto, maka Tomoe pun mau gak mau harus menghukum Ruki. Tomoe di sini menyerahkan Ruki kepada Mondo, jadi Mondolah yang akan melanjutkannya. Setelah Tomoe pergi, Ruki saat ini tuh merinding karena Tomoe bisa tahu nama aslinya tanpa harus dikasih tahu. Ruki di sini tuh gak ngerti dengan kekuatan orang-orang yang ada di perusahaan Kuzunoha. Saat ini juga ada diskusi beberapa pedagang Shige tentang cara efektif membuat transportasi pengangkutan barang. Ada juga diskusi soal pembuatan konstruksi jalanan. Intinya para pedagang berdiskusi, dan ketika lagi diskusi sama para pedagang, tiba-tiba Makoto tuh dipanggil sama Tomoe dan Makoto pun langsung bergegas menemui Tomoe. Saat ini ada kelompok petualang yang lagi diskusi soal permintaan untuk mengatasi Moon Grizzly yang saat ini tuh lagi mengamuk. Mereka tuh diskusi apakah mereka harus menerima permintaan itu atau enggak. Walaupun hadiahnya menggiurkan dan diinginkan sama para petualang, tapi tetap aja tingkat kesulitannya bahaya. Singkatnya kelompok petualang itu, mereka pun langsung menuju ke TKP yang udah dirumorkan ada monster Moon Grizzly. Mereka pun akhirnya bertarung melawan Moon Grizzly. Pertarungan sangat sulit karena Moon Grizzly sangat kuat. Di tengah pertarungan, mereka tuh melihat di langit yang jauh muncul sosok Demonic Beast. Langit yang jauh itu terlihat ada banyak kilatan. Mereka tuh menduga di sana tuh sedang ada pertarungan dengan Gatekeeper atau penjaga gerbang dimensi. Mereka saat ini tuh gemetaran melihat pertarungan yang sangat luar biasa. Intinya ceritanya tuh sekarang berhubungan sama Kota Kabut dan ada kelompok lain selain kelompok Bir yang saat ini tuh memasuki Kota Kabut. Oh ya, yang lagi melawan Moon Grizzly itu adalah kelompok Bir. Saat ini ketika mereka melihat lagi ke arah Demonic Beast, ternyata Demonic Beast itu udah gak ada dan menghilang. Saat ini kelompok Bir diskusi dan diketahui kemungkinan besar kelompok lain yang masuk ke Kota Kabut adalah kelompok Toa. Saat ini kelompok Bir pun akhirnya dipandu untuk menuju ke suatu tempat. Kelompok Bir saat ini tuh terus mengamati dan melihat-lihat kondisi Kota Kabut. Singkatnya mereka pun sampai di suatu tempat. Di sini kelompok Bir tuh mendengar pemandu lagi mengobrol. Dari obrolan itu keluarlah nama orang-orang yang berkaitan dengan perusahaan Kuzunoha. Kelompok Bir di sini berpikir bahwa rumor tentang perusahaan Kuzunoha dan Kota Kabut, mereka tuh berpikir kemungkinan rumor itu adalah benar. Jadi keduanya tuh memang saling terhubung. Saat ini kelompok Bir tuh disambut sama orang-orang dari Kota Kabut. Kelompok Bir adalah kelompok yang terpilih untuk memasuki Kota Kabut.
Jadi diharapkan kalau mereka tuh jangan berbuat kekerasan maupun kerusakan. Beer saat ini tuh merasa senang karena kelompoknya terpilih. Beer tuh penasaran sama semua hal tentang Kota Kabut. Intinya, Beer tuh punya perasaan bangga karena manusia lain tuh gak ada yang tahu soal Kota Kabut. Sedangkan saat ini kelompoknya tuh terpilih sama Kota Kabut. Saat ini, penampilan Makoto tuh saat ini dipuji sama Mio dan Tomoe. Mereka tuh menganggap kalau Makoto saat ini sangat cantik. Jadi Makoto tuh saat ini pakai pakaian yang udah disiapin untuk menemui para petualang yang udah masuk ke dalam Kota Kabut. Nah, masalahnya Makoto ini ngerasa pakaiannya tuh sangat memalukan. Pakaiannya tuh bisa dibilang full armor. Dalam hatinya, Makoto ini ngerasa malu pakai pakaian kayak gitu. Bahkan menurut Makoto, malunya tuh lebih malu daripada dia telanjang. Oh ya, Makoto di sini memalsukan identitasnya, baik suara, wajah maupun tinggi badannya, semuanya tuh adalah palsu. Nah, walaupun palsu, tetap aja Makoto tuh ngerasa risih ketika pakai pakaian itu. Jadi dia tuh tetap malu. Walaupun malu, Makoto ini tetap harus mengikuti rencana yang udah disepakati. Karena gimana pun juga rencananya tuh emang udah yang terbaik. Singkatnya saat ini para petualang yaitu kelompok Towa dan kelompok Beer, mereka tuh dibawa ke suatu tempat untuk menemui Makoto. Lebih tepatnya Makoto tuh saat ini memakai nama Lord. Nah, mereka tuh dibawa ke tempat yang formal yang ada meja dan panggungnya. Para petualang saat ini tuh sangat penasaran dengan siapa orang yang telah memimpin Kota Kabut. Kota Kabut tuh dipenuhi sama monster-monster yang sangat kuat. Makanya mereka tuh saat ini sangat penasaran dengan pemimpin Kota Kabut. Para petualang saat ini mengobrol satu dengan yang lainnya. Tapi nggak lama acara pun dimulai. Pembawa acara di sini tuh menyebut tentang nama Lord, Tomoe, Mio, Shiki, dan Tamaki. Mereka tuh adalah para eksekutif tertinggi. Pembawa acara juga ngasih tahu kalau mereka saat ini bakal hadir. Suasana di sini menjadi semakin meriah karena selain para petualang ternyata ada juga penduduk lain. Nah, di tengah kebisingan, tiba-tiba terdengarlah suara Emma yang menyuruh orang-orang untuk diam. Beberapa petualang saat ini tuh keringat dingin ketika mendengar suara itu. Suara itu bukan suara orang teriak. Suara itu bisa dibilang suara yang cukup tenang. Tapi entah kenapa suara itu seperti ada aura yang mengerikan. Emma di sini tuh menyuruh Beren dan Lesi untuk memperkenalkan para petualang yang saat ini mereka bawa. Para petualang itu pun akhirnya bertemu dengan Lord. Saat ini ada karpet berwarna merah. Dan muncullah orang-orang dari Kota Kabut yang punya kekuatan luar biasa. Bisa dibilang kalau mereka tuh adalah eksekutif yang paling tinggi. Ada juga beberapa orang yang punya kekuatan tinggi. Para petualang tuh saat ini hanya terdiam ketika melihat para eksekutif dan para petinggi di Kota Kabut. Para petualang juga ngerasa kalau saat ini Mio dan Tomoe itu terlihat punya aura yang berbeda dari biasanya. Aura mereka tuh saat ini sangat menakutkan. Gak lama tiba-tiba muncullah kursi besar dari tanah dan di sana tuh terlihat ada orang yang duduk. Terlihat di sini Tomoe dan yang lainnya tuh mulai berlutut. Melihat sikap penduduk, para petualang pun akhirnya ikutan untuk berlutut dan menundukkan kepala. Beren saat ini ngomong ke Lord kalau dia tuh saat ini membawa petualang kelompok Towa dari distrik 8. Beren ngasih tahu kalau kelompok Towa memasuki kualifikasi dan mereka tuh udah berhasil melewati 2 gerbang. Setelah itu Lesi juga memperkenalkan petualang yang saat ini dia bawa dari distrik 3. Mereka tuh adalah kelompok Beer. Kelompok Beer ini berani menerima tawaran untuk mengatasi Moon Grizzly. Lord tuh saat ini penasaran dengan demonic beast yang dimiliki sama Hazal. Dan Lord tuh saat ini mau kalau Hazal memperlihatkan binatang itu. Hazal di sini ngasih tahu, dia juga baru pertama kali melihat demonic beast itu.
Dan dalam pertempuran melawan penjaga gerbang, Demonic Beast itu tiba-tiba menghilang. Lord saat ini memecahkan dimensi yang ada di belakang tubuh Hazal. Lord pun akhirnya mengeluarkan Demonic Beast dari tempat persembunyiannya. Saat ini binatang itu bentuknya sangat lucu, jadi berbeda dengan sebelumnya yang terlihat sangat menakutkan. Lord dalam hatinya, dia tuh berpikir kalau Demonic Beast itu adalah binatang dari Azora. Itu artinya binatang itu membantu kelompok Toa. Padahal kelompok Toa tuh baru pertama kali masuk ke Azora atau kota kabut. Para petualang di sini tentunya terkejut dengan apa yang dilakuin sama Lord. Lord di sini ngasih tahu, Demonic Beast di kota kabut, mereka tuh punya metode khusus untuk bersembunyi. Jadi para petualang tuh gak usah khawatir dengan apa yang dilakuin sama Lord. Saat ini Demonic Beast itu ngasih tahu yang bisa membuat kontrak dengan dia tuh hanyalah penyihir yang menggunakan kekuatan star atau bintang. Nah, di kota kabut tuh gak ada orang yang bisa pakai kekuatan bintang. Makanya ketika ada Hazal yang bisa ngeluarin kekuatan bintang, binatang itu pun langsung mendatangi Hazal. Makoto dalam hatinya saat ini tuh mengerti, dan dia berpikir kemungkinan Demonic Beast ini adalah makhluk dari dunia Dewi yang tercampur dengan dunia yang udah dibuat sama Makoto dan Tomoe. Tapi walaupun gitu, Makoto ngerasa ada kemungkinan juga kalau Demonic Beast itu adalah makhluk yang terlahir dari skill petualang origin. Tapi pada intinya masih belum jelas dari mana Demonic Beast itu bisa tercipta. Oh ya, Demonic Beast yang dimaksud saat ini tuh adalah Starcy Momonga. Setelah banyak mengobrol, Lord di sini ngasih tahu kalau dia tuh sangat mengerti perasaan Momonga yang pengen ikut sama Hazal. Tapi untuk saat ini, Lord tuh masih belum bisa membuat keputusan. Jadi Lord tuh mau kalau saat ini Momonga mau gak mau harus tetap tinggal di kota kabut. Momonga di sini tuh hanya menangis dan mengangguk. Momonga juga ternyata mengerti. Lord juga saat ini naruh Momonga di pundaknya. Lord saat ini mulai memperkenalkan dirinya. Lord juga di sini tuh berharap kalau para petualang bisa memaklumi pakaian armor aneh miliknya. Lord juga di sini memperkenalkan para bawahannya seperti Tomoe, Mio, Shiki, dan Tamaki. Di sini juga dikenalin kalau bawahan kayak Mio, Tomoe, dan Shiki, mereka tuh emang ditugasin untuk membantu perusahaan Kuzunoha. Intinya Lord tuh ngasih tahu kalau perusahaan Kuzunoha saat ini tuh bekerja sama dengan Lord. Nah, sedangkan untuk Tamaki, Lord tuh ngasih tahu kalau Tamaki tuh nggak ada hubungannya dengan perusahaan Kuzunoha. Bahkan Tamaki tuh nggak pernah pergi ke Shige. Lord ngasih tahu Tamaki itu adalah pemimpin agama di kota kabut. Jadi Tamaki nggak pergi kemana-mana, cuma ada di kota kabut. Lord juga saat ini tuh memperkenalkan semua bawahan yang punya peringkat dalam pertarungan. Nah, setelah perkenalan, Lord tuh mau kalau para petualang tuh seenggaknya menunjukkan kekuatan mereka di depan Lord. Oh ya, jadi petualang-petualang yang dipanggil ke Azora, mereka tuh kebanyakan punya job unik atau kekuatan yang unik. Contohnya tuh kayak Tobikato, Master Samurai, Black Nurse, Ocean One, Quakers, Twilight A, dan Astrolog. Intinya tuh semuanya tuh punya kekuatan yang unik. Saat ini, Makoto dan para bawahan Makoto, mereka tuh diskusi soal kekuatan para petualang. Dan mereka tuh saat ini mencoba memprediksi apakah kemungkinan mereka tuh bisa menang atau enggak kalau misalkan bertarung melawan para petualang tersebut. Singkat cerita saat ini, Lord mengobrol lagi sama para petualang. Lord di sini tuh punya permintaan supaya para petualang tuh menyelesaikan masalah yang terjadi di kota kabut. Jadi masalahnya tuh terkait sama para petualang yang punya job bernama Beast Cruiser. Job itu adalah job untuk menjinakkan Demonic Beast atau penjinak para binatang. Lord di sini ngasih tahu contohnya. Monster asli kota kabut yaitu Moon Grizzly. Monster itu pernah dikendalikan. Makanya Makoto mau kalau para petualang menyelidiki tentang itu.
Saat ini, Makoto dikejutkan dengan perubahan dari ras Levi. Levi yang awalnya punya ras Sayla, saat ini tuh berubah menjadi ras Leviathan. Makoto tentunya terkejut dengan perubahan tersebut, karena Leviathan tuh adalah naga laut. Diketahui, ternyata Levi ini bertarung secara berlebihan dengan para petualang yang saat ini tuh jadi tamu. Levi ini bisa dibilang adalah maniak pertarungan, makanya dia tuh punya kebiasaan buruk kepada lawan-lawannya. Dan pertarungan itu menyebabkan Hazal dan Ranai meninggal. Levi tentunya ditegur dengan keras sama Lord. Karena yang terjadi saat ini adalah kesalahan dari orang-orang di kota kabut, Lord pun saat ini menyuruh Tomoe untuk bertindak. Dan Tomoe pun akhirnya pakai kekuatan Dragon Vein. Saat ini rambut Tomoe itu berubah jadi perak dan sosoknya tuh saat ini bercahaya. Melihat Tomoe, di sini tuh Git sangat tertarik dengan apa yang dilakuin sama Tomoe. Lord di sini tuh jelasin singkat tentang kebangkitan dan konsepnya. Git di sini tentunya terkejut karena dia tuh baru pertama kali mendengar tentang kekuatan membangkitkan orang mati. Singkatnya, Hazal dan Ranai bangkit kembali. Di sini, Momonga tuh terlihat mengeluh kepada Lord. Momonga tuh ngerasa kalau Hazal ini bertindak gak rasional dan Hazal tuh bertindak gak masuk akal ketika bertarung. Jadi bisa dibilang kematian Hazal ini adalah kesalahan dari Hazal sendiri. Nah, di sini diketahui ternyata Hazal tuh mau melindungi perut Ranina. Hazal tuh berpikir kalau Ranina lagi hamil, makanya dia tuh bertindak untuk menyelamatkan Ranina. Jadi bisa dibilang Hazal ini mati karena nyelamatin Ranina. Ranina di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak hamil. Ya intinya Hazal tuh salah paham dan itu menyebabkan dia mati. Saat ini party Toa lagi berdiskusi. Mereka tuh diskusi tentang permintaan yang udah dibuat sama Lord. Mereka tuh nggak mau langsung menerima permintaan tanpa diskusi terlebih dahulu. Mereka tuh harus benar-benar pikirin dengan matang. Setelah diskusi, hasilnya mereka pun mau menerima permintaan dari kota kabut. Saat ini Makoto dan Party Bear, mereka tuh lagi jalan ke suatu tempat di kota kabut. Mereka pun akhirnya sampai di goa yang besar. Di sana tuh ada beruang yang besar dan Makoto menyapa beruang itu, sedangkan Party Bear melakukan hal yang lain. Terlihat kalau beruang itu saat ini sangat kesal karena dia tuh ditegur sama Makoto. Kemungkinan beruang itu tuh nggak tahu kalau Makoto adalah pemimpin di tempat ini. Makanya beruang itu menjadi kasar ketika ditegur. Makoto di sini nanya tentang beruang yang dikendalikan. Bagi Makoto, harusnya beruang tuh bukanlah tipe yang bakal secara sukarela dijinakan. Makanya saat ini Makoto tuh nanya tentang apa yang terjadi sampai-sampai beruang tuh bisa dikendalikan. Oh ya, beruang ini adalah demonic beast yaitu Moon Grizzly. Beruang saat ini tuh curhat tentang apa yang terjadi. Jadi singkatnya tuh ada pertarungan dan beruang pun mengalami kekalahan. Setelah itu beruang tuh lari untuk menyelamatkan diri. Nah, ketika dia bangun tidur, tiba-tiba beruang itu ada di medan perang. Makoto di sini ingat soal Rembrandt yang melempar kristal demonic beast ke medan perang. Dan dari sana tuh muncul banyak binatang, termasuk beruang atau Moon Grizzly yang ikut dalam peperangan. Jadi kalau kalian ingat dengan video sebelumnya yaitu part 37, di sana Makoto tuh melihat ada Moon Grizzly. Makanya Makoto tuh saat ini penasaran gimana cara Moon Grizzly itu bisa tiba-tiba ikut perang. Padahal Moon Grizzly adalah binatang dari kota kabut. Makanya Makoto tuh saat ini mau menyelidiki tentang itu. Makoto saat ini terus bertanya pada beruang atau Moon Grizzly. Makoto di sini nanya tentang siapa orang yang udah membuat beruang sampai ikut terbawa ke medan perang. Beruang itu nggak tahu siapa orangnya, tapi beruang itu sangat hafal dengan bau orang yang udah membawa dia ke medan perang. Makoto di sini mengerti
Makoto tuh di sini sebenarnya dia tuh mau kalau beruang itu melupakan dendamnya terhadap petualang dan sebaiknya beruang itu kembali lagi ke hutan dengan damai. Tapi dilihat dari sikap beruang itu, kayaknya kemungkinan besar beruang itu nggak bakal puas sebelum dia tuh bertemu sama petualang itu. Petualang itu membawa beruang yang lagi tidur dengan nyenyak dan tiba-tiba beruang itu harus ikut berperang. Makanya beruang tuh nggak bakal puas kalau harus melupakan kekesalan terhadap petualang itu. Di sini terlihat juga kalau beruang itu dipenuhi amarah dan beruang itu dipenuhi sama rasa haus membunuh karena dendamnya. Makoto di sini juga ngeluarin aura membunuhnya atau hakinya, sehingga saat ini beruang itu menjadi sangat tenang dan gak lagi dipenuhi sama amarahnya. Makoto dan beruang saat ini tuh masih mengobrol. Makoto ngerasa petualang yang ngendalin beruang tuh kemungkinan lebih lemah dari beruang itu. Jadi ada kemungkinan kalau petualang itu sangat beruntung, makanya Moon Grizzly tanpa sengaja bisa dikendalikan. Di sini tuh terjadi beberapa hal yang ditawarin sama Makoto. Makoto juga di sini tuh ngasih anggur untuk dimakan sama beruang. Setelah memakannya, tiba-tiba beruang itu sepakat dan mau kerjasama dengan Makoto. Beruang itu juga tentunya di sini tuh minta hadiah. Makoto di sini mengerti dan dia tuh berjanji akan memberikan beruang itu anggur yang jauh lebih banyak. Beruang juga saat ini tuh memanggil Makoto dengan sebutan bos. Saat ini di Shige, kelompok bir saat ini tuh mendatangi Makoto. Makoto selaku pemimpin perusahaan Kuzunoha, dia tuh emang sengaja memanggil kelompok bir. Terlihat kalau kelompok bir saat ini sangat gugup ketika dipanggil sama bos perusahaan. Makoto di sini, dia tuh membahas soal permintaan kota kabut tentang Moon Grizzly. Bir di sini jelasin, kelompoknya tuh bakal bekerja sama dengan kelompok Toa. Tapi kelompok Toa, mereka tuh cuma bakal jadi support. Intinya permintaan itu saat ini lagi dalam proses. Makoto juga di sini tuh memperkenalkan dirinya. Dan dia juga memperkenalkan Beretta yang merupakan seorang beast cruiser atau seorang penjinak binatang. Beretta pun saat ini memperkenalkan dirinya. Beretta yang punya level yang sangat tinggi, dia tuh ditugasin untuk membantu menangani permintaan kota kabut. Di sini kelompok bir mengerti dan mereka tuh berharap kerjasama yang baik. Makoto juga saat ini tuh menugaskan Letter untuk ikut membantu. Singkatnya kerjasama pun dibentuk. Makoto juga di sini tuh nanyain pendapat Ranai tentang kostum yang bisa memaksimalkan kekuatan Ranai yang merupakan seorang Black Nurse. Ranai di sini tuh ngucapin banyak terima kasih atas segala bantuan dari perusahaan Kuzunoha. Ranai di sini janji dia tuh bakal memprioritaskan perusahaan Kuzunoha kalau dapat informasi. Tapi di sini bagi Makoto, selama Ranai menjadi pelanggan tetap, hal itu udah jauh lebih cukup. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.